Minimnya masker yang kini menjadi barang langka dan mahal akibat pandemi COVID-19 di Indonesia. Selain masker, cairan pembersih tangan atau hand sanitizer juga semakin sulit ditemukan di toko dan swalayan yang biasa menjualnya. Kalaupun ada, harganya sudah melonjak tinggi. Sejauh ini, cara terbaik menjaga diri dari paparan virus corona adalah mencuci tangan dengan bersih. Sementara cairan pembersih tangan atau hand sanitizer bisa digunakan saat sulit menemukan air. Namun tetap saja, tingginya permintaan ditambah kekhawatiran masyarakat membuat cairan pembersih tangan terus diburu. Melihat kondisi miris ini, sejumlah pihak mulai turun tangan dengan membagikan cairan pembersih tangan untuk masyarakat yang masih beraktivitas di luar rumah. Tidak hanya itu, guna memenuhi tingginya permintaan, sejumlah fakultas kimia dari beberapa kampus mulai berinisiatif membuat cairan pembersih dan membagikannya secara gratis. Mereka melakukannya semata demi rasa kemanusiaan. Tidak hanya kampus, anak-anak SMK di Malang, Jawa Timur misalnya juga membuat cairan pembersih tangan dengan tujuan yang sama. Beberapa bahkan membuat secara mandiri lewat panduan dari internet. Tak terkecuali Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Departemen Kimia di Salemba, Jakarta. Mereka bahkan membuat cairan ini hampir setiap hari untuk dibagikan kepada masyarakat dengan sistem kupon yang kini beralih ke sistem komunitas. Secara cuma-cuma, semua secara cuma-cuma gitu. Tapi memang kami sendiri juga mempunyai prioritas gitu kan. Jadi kami dari Iluni itu ada pendistribusiannya. Jadi untuk masyarakat umum berapa yang untuk yang di lapangan besok setiap hari itu sekitar 150 sampai 200. Lalu nanti untuk di fasilitas kesehatan mungkin dari rumah sakit atau dari badan kesehatan lain juga ada. Lalu nanti juga ada dari institusi atau kelompok memang membutuhkan gitu. Memang tidak bisa datang ke sini, tapi mereka sudah punya niatan untuk melakukan pencegahan untuk penyebaran virus corona. Lalu, bagaimana jika ada warga yang ingin mendapatkan cairan pembersih tangan gratis dari Universitas Indonesia ini? Bagaimana pula cara meracik cairan pembersih tangan yang sesuai dengan anjuran Badan Kesehatan Dunia (WHO)? Ikuti terus kabar siang di lokasi hari ini. Pemirsa, dengan semakin banyaknya pasien positif COVID-19 di wilayah Indonesia ini akhirnya membuat masyarakat sedikit cemas dan mulai menjaga kebersihan dan juga kesehatannya, salah satunya dengan cara menggunakan masker dan juga menggunakan hand sanitizer. Ini akhirnya membuat hand sanitizer dan juga masker nampaknya sedikit langka di pasaran. Kalau untuk hand sanitizer sendiri yang biasanya dijual dengan harga 10 sampai dengan Rp15.000 per botolnya, saat ini kalau Anda sendiri mengecek ini bisa sampai dengan Rp50.000 per botol. Hal ini yang akhirnya membuat juga Departemen Kimia Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia membuat hand sanitizer sendiri dan membagikan ke beberapa rumah sakit serta ke masyarakat di wilayah DKI Jakarta. Saya akan langsung berbincang pemirsa secara lebih detail seperti apa sih. Saat ini sudah bersama Bapak Andre Rahadian selaku Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Pak Andre, apa kabar? Baik, apa kabar? Baik ya. Pak, ini kan akhirnya UI membuat hand sanitizer sendiri ya. Ini bisa dijelasin nggak sih sebenarnya tujuannya apa? Kemudian akhirnya kenapa membuat hand sanitizer sendiri kemudian dibagikan kepada masyarakat juga? Ya. Jadi memang berawal dari kebutuhan yang ada di masyarakat bahwa memang hand sanitizer ini sudah makin jarang dan juga kalau ada harganya mahal. Kebetulan Departemen Kimia FKUI ini mempunyai keahlian dan punya peralatan juga untuk memproduksi hand sanitizer sesuai standar WHO. Jadi ini yang membuat kita mendukung sebagai Iluni mendukung Departemen Kimia FKUI untuk memproduksi dan mendistribusikan. Jadi bukan hanya ke masyarakat tapi juga ke rumah sakit. Ya. Tapi sejauh ini masih di wilayah DKI Jakarta atau memang nantinya di seluruh Indonesia, Pak? Ya, untuk distribusi ini mulai minggu kemarin akan dilakukan oleh Iluni UI. Jadi kita tidak mengharapkan masyarakat untuk datang lagi ke Salemba sini untuk menghindari kerumunan. Karena kita juga mencoba memutus rantai penyebaran ini. Jadi kita akan melakukan distribusi ke masyarakat baik langsung maupun lewat komunitas. Jadi kita sudah terima beberapa email atau juga informasi dari institusi yang membutuhkan dan itu yang akan kita kirimkan langsung nanti. Oke, kemarin juga sempat sudah dibuat berapa banyak Pak Andre untuk hand sanitizer ini? Yang dibagikan ke masyarakat sekitar 2.000 botol dan 7.000 botol itu
distribusikan ke rumah sakit. Jadi rencananya untuk minggu depan ini sekitar 10.000 botol kita distribusikan. Dan ini dijual untuk masyarakat atau memang semuanya free untuk rumah sakit ataupun untuk masyarakat yang ingin memiliki hand sanitizer ini, Pak? Jadi ini free, kita dananya juga dapat dari donasi. Jadi kita buka pengumpulan donasi dan ini dibagikan free ke masyarakat, ke institusi dan juga ke rumah sakit. Nanti kita bisa diajak, Pak, untuk melihat bagaimana pembuatannya? Ya, nanti kita bisa lihat langsung gimana mekanisme pembuatannya, tapi karena ini nggak semuanya hadir, jadi sebenarnya bisa target kita jauh lebih banyak. Jadi memang targetnya untuk hand sanitizer sendiri berapa nantinya, Pak? Per minggunya sekitar 10-12 ribu botol. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Andre. Nanti juga saya akan ajak pemirsa untuk melihat langsung bagaimana sih proses pembuatan hand sanitizer ini. Tetap bersama kami. Dan saat ini saya sedang berada di Laboratorium Departemen Kimia Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana sih proses pembuatan dari hand sanitizer di sini. Ini sebenarnya banyak gambaran ini untuk pengemasannya. Kemudian ini kalau kita lihat sebelah kiri saya ada beberapa botol yang sedang diisi, yang bahkan sudah diisi. Ini pengemasannya ditempel stiker, kemudian dimasukkan ke dalam botol. Tapi secara lebih detail, saya akan ajak pemirsa untuk berbincang dengan Ibu Dila yang saat ini sudah berada bersama saya. Bu Dila, maaf ganggu sebentar, Ibu. Silakan. Ini lagi formulasi untuk pembuatan hand sanitizer. Sebenarnya apa saja sih Bu yang dipersiapkan untuk pembuatan atau bagaimana sih proses pembuatannya, Bu? Proses pembuatannya memang mudah sekali. Yang pertama kita bahan bakunya yang pertama itu etanol. Etanol itu alkohol. Kalau ini air, kayak ini. Kan nanti perlu diencerkan dengan air. Jadi bahan bakunya yang pertama alkohol. Terus kita tambahkan ada gliserin, gliserol biasanya kalau di itu. Terus ada hidrogen peroksida 3%. Dan juga kita tambahkan parfum. Parfum itu biar ada baunya agak, itu enggak terlalu itu banget. Jadi bisa menggunakan parfum. Tapi parfum kita menggunakan lemon. Itu untuk wangi-wangiannya? Betul-betul. Bu Dila, biasanya kalau untuk proses pembuatan sekali buat ini jadinya kira-kira berapa banyak, Bu? Sekali proses gini. Ini saya buat 20 liter. 20 liter itu kalau dikemas di packing dalam 100 ml bisa menjadi 200. Nah, yang dibuat di Departemen Kimia FKU ini kan memang sudah berstandar sesuai dengan WHO begitu ya, Bu ya. Kalau itu yang apa sih spesifiknya yang membedakan hand sanitizer yang sesuai standar WHO dengan yang lainnya, Bu? Kalau standar WHO ya sesuai dengan dari WHO kan. Kalau dari WHO yang saya buat ya karena memang dari WHO-nya bahwa alkohol yang digunakan 96%, sebanyak berapa komposisinya sudah di situ. Kalau dalam 20 liter dengan alkohol 96% kita membutuhkan 16,66 ml. Terus kalau untuk H2O2 3%-nya membutuhkan 834 ml. Makanya kita membutuhkan ini. Membutuhkan gelas ukur yang 1 literan. Terus gliserolnya 334 ml, parfumnya 80 ml, terus aqua sebagai untuk mengencerkan agar alkoholnya tidak lebih dari tidak banyak, kurang lebih 70%, menggunakan air 2 liter 86 ml. Bu Dila, boleh diajak nggak pemirsa setelah ini terus prosesnya apa lagi, Bu? Setelah ini kita kosok, tinggal pengosokan aja. Ini kita campur, kita homogenkan. Biasanya kalau tenaganya ada, ini kita kocok. Tapi ngocoknya kalau memang kita nggak kuat ya juga cukup gini. Nah, Campur ya, Bu ya? yang penting tercampur rata. Kita homogenkan. Kita balik lagi agar dia lebih homogen. Ini biar apa, Bu? Homogen itu tercampur. Nah, sebenarnya kalau memang mau lebih itu sih nggak seperti itu, bisa kita lakukan gini. Tapi kan lumayan berat, 20 liter. Jadi nanti sampai terlihat mungkin sudah agak merata tercampur gitu ya, Bu ya? Cairan lebih mudah untuk tercampur. Nah, setelah ini baru kita masukkan ke packaging.
Kita packing, kita masukkan ke situ untuk kita lakukan packing mau berapa, 10 mili, 100 mili, atau 250 mili atau 500 mili. Lalu kita ajak pemirsa untuk melihat packagingnya Bu Dila. Nah ini proses packagingnya, jadi tadi berapa satu hari dibuatnya Bu? Kita mampu 2.000 sampai 3.000 lah. Ini proses packagingnya pemirsa yang tadi Ibu Dila katakan. Ini diapain Ibu Dila? Ini di packing, dimasukkan ke dalam kemasan. Yang masukkan ke dalam kemasan tadi yang sudah ada, taruh sini. Selanjutnya kita packing yang sudah dilabel, dan sudah dilabel semuanya. Yang sudah dilabel terus baru. Berarti yang sudah tercampur tadi dimasukkan ke sini ya Bu ya? Betul. Nah mungkin Bu Dila bisa menerangkan sebenarnya fungsi dari hand sanitizer ini apa sih Bu? Ya supaya untuk melindungi aja sih. Tidak sifatnya hanya melindungi, tidak untuk hanya jadi kita cukup untuk melindungi dari luar. Tapi yang penting kalau dari dalam eksternal kita harus imun kita yang harus lebih kita perbanyak. Tapi sebenarnya hand sanitizer ini bisa memang untuk pengganti dari cuci tangan ya Bu ya? Kalau memang di wilayah nggak ada air, kalau memang lebih baik lagi mencuci tangan dengan menggunakan sabun jika memang airnya ada banyak air. Kalau memang wilayah tidak banyak air ya sebaiknya kita mau nggak mau kan harus menggunakan hand sanitizer. Mungkin terakhir apa yang mau disampaikan Ibu Dila untuk masyarakat Bu mengenai proses pembuatan hand sanitizer ini, kemudian juga ini nantinya kan akan dibagikan kepada masyarakat dan juga rumah sakit pastinya ya? Ya kalau bisa sih cuci tangan yang pertama, cuci tangan, terus yang kedua berada di rumah itu kan untuk menghindari, terus yang ketiga physical distance, antara jarak kayak gini kan kita itu ya, physical distance itu yang harus kita itu kan. Baru kalau memang nggak ada sama sekali, kita ada di luar, kita menggunakan hand sanitizer. Iya. Terima kasih banyak Ibu Dila, selamat bekerja kembali untuk membuat hand sanitizer untuk masyarakat yang nantinya rencananya akan dibagikan juga untuk masyarakat melalui komunitas-komunitas dan juga ke rumah sakit di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Dari Jakarta, Kamarati Kusuma, Muhammad Aliansyah, TV One mengabarkan.